melibas tuntas Gerwani, apa salah mereka? Bagi Anda yang pernah membaca surat kabar berita Yuda dan Harian Angkatan Bersenjata, tahun 1965 sampai tahun 1970-an, tentu tak mungkin lepas dari rasa ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada waktu itu. Pada kurun waktu itu, rezim Orde Baru yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto menggelontorkan propaganda hitam untuk menghancurkan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani pasca gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Meski demikian, ide propaganda menghancurkan Gerwani melalui berbagai media televisi dan surat kabar terbitan Jakarta, tentu di bawah kendali militer, tak jelas sosoknya hingga kini, tetap menjadi misteri. Mengapa dan bagaimana hal itu bisa dilekatkan pada kaum perempuan di negeri ini? Menurut sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asfi Warwan Adam, propaganda yang dibuat untuk menghancurkan Gerwani jelas bukan tokoh sembarangan. Kekejaman yang dilakukan Gerwani terhadap 7 perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya, Jakarta Timur, membuat bulu kuduk berdiri. Tentu pemuatan ide propaganda itu orang intelektual, bukan orang sembarangan, kata Asfi. Ini bermula dari pemberitaan media yang pro terhadap pemerintah yang dikuasai oleh militer. Militer mengeluarkan surat perintah nomor 01 DRT 10/1965 yang dikeluarkan Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah dan ditujukan kepada Panglima Daerah Kepolisian 7 Jaya. Dalam media berita Yuda pada tanggal 7 Oktober tahun 1965, mereka menyiarkan berita bahwa para jenderal mengalami penganiayaan di luar batas perikemanusiaan dengan menampilkan foto-foto buram jenazah yang sudah dalam keadaan membusuk. Dalam propaganda yang diciptakan rezim, menggelontorkan ciptaan drama mengerikan, bahkan orang Gerwani melakukan penyiksaan dengan mencukil mata dan menyilet kemaluan para jenderal di Lubang Buaya, tentu melalui proses yang tidak mudah membuat skenario. Tidak hanya itu, rezim Orba juga menggambarkan anggota Gerwani menari bugil sebelum melakukan tindakan keji, yang kemudian disebut sebagai tarian harum bungga, jelas secara visual dibuat dengan sempurna. Sutradara dan pembuat skenario rentetan pendiskreditkan perempuan, yang seolah-olah melakukan tindakan benar hal itu terang diawasi militer di bawah rezim yang berkuasa. Padahal kesemua itu isapan jempol dan mengada-ada. Semuanya serba ngawur dan sewenang-menang menuduh kaum perempuan bangsanya sendiri. Gambaran perilaku keji yang dilakukan anggota Gerwani digeber habis-habisan setiap hari melalui media yang dikendalikan militer seperti berita Yuda dan Angkatan Bersenjata. Berita di Harian Angkatan Bersenjata pada tanggal 3 November tahun 1965 memuat potret 2 gadis remaja yang ketakutan dengan pernyataan seorang anggota pemuda rakyat yang menyebut bahwa ia melihat 30 orang Gerwani berteriak-teriak menyiksa dan bermain-main dengan Jenderal Ahmad Yani yang sudah dalam keadaan pingsan. Kampanye atas kekejaman Gerwani sengaja dirancang untuk menyulut kemarahan rakyat terhadap Gerwani. Elemen narasi sadisme seksual secara spesifik ditujukan terhadap anggota Gerwani, sehingga fantasi anti-aktivisme perempuan ini hidup horizontal di tengah masyarakat sipil. Stigma kekejian Gerwani, menurut penelitian sejarah asal Universitas Amsterdam, Saskia Ewiringa, tak satupun sejarawan manapun yang mengetahui asal-usul pencetus propaganda hitam terhadap Gerwani. Tak ada yang mengetahui siapa yang mencetuskan ide dan mengatur skenario propaganda itu. Pencetus bisa militer, tokoh agama yang dekat militer, atau pihak lain, kata Saskia. Bisa jadi propaganda melibas aktivitas Gerwani terilhami novel Germinal yang ditulis di Perancis, Émile Zola. Menurut Asfi, propaganda tindakan biadab yang dilakukan anggota Gerwani menyilet alat vital jenderal, kemungkinan besar mengambil ide seperti ditulis dalam novel Germinal yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada dekade tahun 1960-an. Efek kekejian itulah yang terus dipropagandakan agar kekerasan cerita lebih seram, kata Asfi. Bukan hanya sejarawan Asfi Marwan Adam yang menduga, mempropagandakan citra kekejian anggota Gerwani sebagai perempuan bengis menyilet alat kemaluan jenderal, tetapi juga kolega Asfi, seorang peneliti yang inten melakukan penelusuran soal Gerwani, kekejian yang dilakukan militer terilhami novel karangan Zola. Menurut dugaannya, spin dokter yang mencitrakan Gerwani sebagai kelompok perempuan begis, tentu seseorang tantara yang ditekan atasannya untuk melakukan tindakan biadab itu, seperti dalam buku novel Zola.
Sepertinya cerita tentang Gerwani yang menyilet alat vital nyaris sama dengan apa yang terdapat dalam novel Zola itu. Tidak mungkin orang yang tidak membaca atau dipaksa baca bisa melakukan tindakan keji kalau tidak dipaksa komandan di atasnya, katanya sembari menambahkan, hanya saja sulit menelisik asal-usul pencetus propaganda hitam Gerwani siapa pencetus dan menggulirkannya. Beberapa hari setelah meletus peristiwa G30S, harian militer Berita Yuda memajang kliping penggalan koran sayap kiri. Koran sayap kiri seperti Harian Rakyat, Arta Bakti dan Suluh Indonesia, ketika itu memuat berita yang berseberangan dengan versi media militer. Harian Rakyat edisi tanggal 2 Oktober berjudul, Letkol Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, menyelamatkan Presiden dan RI dari Kup Dewan Jenderal. Judul hampir serupa juga dimuat Arta Bakti terbitan tanggal 1 Oktober. 3 hari setelah terbitan Berita Yuda, muncul instruksi Menteri Penerangan Mayor Jenderal Ahmadi yang melarang penerbitan surat kabar yang dianggap kiri, terhitung tanggal 6 Oktober tahun 1965. Media yang dilarang adalah Harian Rakyat, Arta Bakti, dan Suluh Indonesia. Sejak itu, pemberitaan media massa dikuasai oleh tulisan tentang stigma kegerian Gerwani yang diawali laporan dari Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. Judul-judul mencolok yang dilansir di Harian Angkatan Bersenjata, tanggal 6 Oktober tahun 1965, matanya dicukil, dan di Berita Yuda, tanggal 10 Oktober tahun 1965 ditulis, ada yang dipotong tanda kelaminnya, semuanya bertujuan menyudutkan sepak terjang Gerwani agar menimbulkan kengerian pembaca. Tidak hanya itu, setelah pemberitaan ada penyiksaan terhadap 7 perwira, pada Desember tahun 1965, laporan tarian harum bunga yang dilakukan aktivis Gerwani yang disebut sebagai tarian bugil di Lubang Buaya, terus-menerus sengaja digulirkan untuk memberangus sepak terjang kaum perempuan kiri di Indonesia. Kisah-kisah fantasi tentang sekelompok perempuan muda yang menari telanjang, mempermainkan para jenderal, untuk kemudian menyiksa mereka sampai mati, berbenturan dengan kepercayaan umum tentang citra perempuan yang baik, lemah lembut, keibuan, dan sopan. Lebih dari itu, penggunaan simbol-simbol keagamaan dan moralitas menjadi simbol buruk yang disematkan pada Gerwani sebagai perempuan yang tak beragama dan tak bermoral. Gerwani bukan lagi sekadar nama organisasi yang dianggap terlibat dalam G30S, ia beralih menjadi simbol perempuan liar dan tidak beragama, dan dianggap melakukan tindakan-tindakan tidak berperi kemanusiaan dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, siapapun yang dituduh sebagai Gerwani, berarti sama dengan penjahat yang haus darah, sehingga pantas untuk dihukum seberat-beratnya. Kampanye hitam yang syarat imajinasi seksual, menyamakan Gerwani sebagai kuntilanak perempuan yang ditakuti oleh semua orang. Para tapol perempuan diburu, dibunuh, dihilangkan secara paksa, ditangkap, dilecehkan, diperkosa, dipenjarakan tanpa pengadilan, dipisahkan dari keluarga dan anak-anaknya. Mereka disekap, dibuang, diperbudak secara paksa di penjara-penjara yang didesain khusus oleh militer, di antaranya penjara Bukit Duri, LP Bulu Semarang, Kam Plantungan. Gerwani kemudian dibubarkan dan dinyatakan terlarang, kegiatan perempuan dibatasi, ketika itu PKK dikontrol oleh militer dan unit-unit terkecil. Perjalanan pencitraan Gerwani selepas Orba, memiliki ruang untuk menginterpretasikan ulang, pembelajaran ulang dan pencatatan ulang dari narasi yang tercerabut dari akarnya. G30S, sebuah propaganda yang terus berlarut hadir sejak Orde Baru sampai sekarang. Narasi simpang siur yang terus disemayamkan, alih-alih penguakan hasil autopsi terus disebarluaskan oleh rezim dan berakibat pada kekerasan yang disasar pada perempuan. Pemenjaraan tanpa pengadilan dan berbagai kekerasan yang dialami para aktivis perempuan yang dituduh berafiliasi dengan organisasi ini justru terdengar awam di telinga masyarakat. Sadarkah bahwa propaganda ini terus menjadi stigma dalam mencegah perempuan terlibat di kegiatan politik yang penuh akan maskulinitas dan dikuasai oleh laki-laki? Sudah setengah abad lebih berlalu, pernahkah terlintas di benak kita, bagaimana dengan penyelesaian yang dilakukan negara dari tragedi ini?